Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita mengenai matematika SMP kelas 9 berkenaan dengan materi persamaan kuadrat bagian yang kedua, yang akan menyajikan berkenaan dengan penyelesaian akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan metode pemfaktoran. Sebagai kelanjutan pada video pertama yang telah menyajikan berkenaan dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Bagi yang belum sempat menyimak, silahkan disimak di Wahyudi AS Channel atau bisa diklik pada link yang tertera di pojok kanan atas. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Silahkan bisa dibagi ke teman yang lain, berbagi tidak akan pernah rugi. File PPT bisa diunduh pada kolom deskripsi. Semoga membantu dan bermanfaat. Oke, senang membersamai kalian belajar. Tetap semangat, matematik is very easy. Oke, bentuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Pada sebelumnya telah dibahas di sini ya. Ingat, a tidak boleh sama dengan 0, a, b, c tidak anggota himpunan bilangan real. Dengan A, B, dan C disebut koefisien. Pada sesi ini kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat atau X yang menyebabkan persamaan kuadrat ini bernilai benar dengan menggunakan cara pemfaktoran ya. Perhatikan X kuadrat plus 5X plus 4 sama dengan 0. Pada metode faktor atau pemfaktoran kita masih ingat kalau dalam bilangan faktor itu adalah yang membagi habis suatu bilangan tertentu. Berarti kalau pemfaktoran dalam bentuk aljabar, ya bentuk aljabar yang membagi habis bentuk aljabar yang lainnya. Oke, sekarang kita punya bentuk X kuadrat plus 5X plus 4. Kita fokus pada 5X ya. 5X ini nanti akan kita pecah menjadi X dan 4X. Kenapa kita pecah menjadi X dan 4X? Agar X punya faktor yang sama dengan X kuadrat dan 4X punya faktor yang sama dengan 4 ya. Nah, sehingga kita nanti berikutnya setelah ini akan fokus X kuadrat plus X dan 4X plus 4 ya. X kuadrat plus X punya faktor yang sama, yaitu faktornya apa? Iya, faktornya adalah X, sementara 4X plus 4 punya faktor yang sama, yaitu 4 ya. Ini yang menjadi kata kunci dalam cara atau metode pemfaktoran. Jadi kita membagi 5X menjadi X dan 4X agar X dan 4X punya faktor yang sama dengan suku yang lainnya. Nah, sekarang X kuadrat plus X, maka ini bisa kita faktorkan jadi X kali X plus 1, sementara 4X ditambah 4 menjadi 4 kali X plus 1. Oke, sekarang perhatikan lagi berikutnya. X kali X plus 1 dan 4 kali X plus 1 punya faktor yang sama. Ya, faktornya adalah betul X plus 1. Nah, kita faktorkan kembali, berarti X plus 1 dikali, ya karena X plus 1 di ruas kiri dikali X, di suku yang pertama dikali X, maka nanti kali X yang ruas kanan dikali 4 berarti X plus 4. Nah, kita sudah dapatkan faktor dari X kuadrat plus 5X plus 4, yaitu X plus 1 kali X plus 4 sama dengan 0. Maka nanti penyelesaiannya adalah X plus 1 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0 ya. Kita selesaikan untuk X plus 1 sama dengan 0 berarti X nya sama dengan min 1. X plus 4 sama dengan 0 berarti penyelesaiannya X sama dengan min 4. Sehingga akar-akarnya adalah min 1 dan min 4 atau negatif 1 dan negatif 4. Untuk menguji benar atau tidak bisa dimasukkan ke persamaan ya. Misalkan negatif 1, masukkan ke X kuadrat plus 5X plus 4. Berarti negatif 1 kuadrat 1, 5 kali negatif 1 negatif 5 ditambah 4 ya. Berarti 5 dikurangi 5 sama dengan 0, betul ya. Kemudian kalian silahkan cek untuk yang hasil negatif 4. Oke, berikutnya contoh yang kedua, X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Dengan metode pemfaktoran kita cari akar-akarnya. Sekali lagi kita fokus pada 5X ya. Nah, kira-kira gimana agar nanti salah satunya bisa difaktorkan dengan X kuadrat, yang berikutnya bisa difaktorkan dengan 6 ya. Oke,
X kuadrat 5X kita pecah menjadi 2X dan 3X ya. Kenapa kita milih 2X plus 3X? Agar 3X nanti bisa punya pasangan dengan 6. Nah 3 dan 6 punya faktor yang sama, sementara X kuadrat dengan 2X punya faktor X. Nah, sekarang fokus kita adalah di X kuadrat plus 2X dan 3X plus 6. Nah X kuadrat plus 2X punya faktor yang sama, yaitu X, jadi X kali X plus 2. Sementara 3X plus 6 punya faktor yang sama, yaitu 3. Berarti 3 kali X plus 2. Very easy ya. Nah, ternyata suku yang pertama sekarang dan suku yang kedua yang baru punya faktor yang sama, yaitu X plus 2. Sehingga jadinya X plus 2 dikalikan X plus 3. Sudah, faktornya sudah bisa kita dapat. Dengan mudah kita bisa mendapatkan akar-akarnya. Jadinya X plus 2 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 3. Sehingga akar-akarnya adalah negatif 2 dan negatif 3. Kita uji ya, misalkan kita pilih negatif 3. Apakah betul merupakan akar-akarnya yang menyebabkan persamaan menjadi benar? Oke, negatif 3 kuadrat 9. 5 kali negatif 3 negatif 15. 9 tambah 6 15 dikurangi 15 sama dengan 0. Betul ya? Oke, very easy. Lanjut. X kuadrat min 4X min 5 ya. Kita fokus di min 4X. Nah, kira-kira kita bentuk dalam seperti apa ya? Karena negatif 5 berarti harus punya pasangan negatif 5 ya, negatif 5X. Negatif 5X agar negatif 4X berarti X. Nah, jadinya kita pecah menjadi X min 5X. Sama kan? X dikurangi 5X? Iya, sama-sama min 4X. Nah, sekarang kita punya pasangan X kuadrat dengan X, min 5X dengan min 5. Oke, very easy kan? Nampak ya? Oke. X kuadrat plus X faktornya X berarti X kali X plus 1. Min 5X min 5 punya faktor min 5 ya. Min 5 kali X plus 1. Nah, dua suku ini sekarang punya faktor yang sama lagi, yaitu X plus 1. Berarti X plus 1 kali X min 5. Very easy untuk mendapatkan akar-akarnya. X plus 1 sama dengan 0, X min 5 sama dengan 0. Berarti X nya sama dengan negatif 1 atau X nya sama dengan 5. Sehingga akar-akarnya adalah negatif 1 dan 5. Kita ambil misalkan 5 ya. Masukkan 5 kuadrat 25. Min 4 kali 5 min 20. Min 5 min 25 sama dengan 0. Betul ya? Oke. Lanjut, X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Nah, sekarang kira-kira gimana strategi kita agar X ini bisa punya pasangan dengan negatif 6 dan punya pasangan dengan X kuadrat? Iya, berarti kalau 6 itu punya faktor negatif 2 atau negatif 3 atau negatif 6 ya. Oke, kita pilih negatif 2X. Agar tetap X dia berarti 3X dikurangi 2X ya, very easy ya. Oke, sekarang fokus kita ke X kuadrat plus 3X dan min 2X min 6 ya. X kuadrat plus 3X punya faktor X berarti X kali X plus 3. Min 2X min 6 punya faktor min 2 berarti kali X plus 3. Oke, suku pertama dan suku kedua muncul faktor yang sama lagi, yaitu X plus 3. Berarti X plus 3 kali X min 2 sama dengan 0. Oke, faktor kita sudah lengkap ya. Jadinya X plus 3 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Kita dapatkan X yang pertama adalah negatif 3, X yang kedua adalah 2. Jadi akar-akarnya negatif 3 dan 2. Kita uji ya, 2 kita masukkan, misalkan 2 kuadrat 4 ditambah 26 dikurangi 6, 0. Oke, betul ya, very easy. Oke, lanjut ke bentuk X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 sama dengan 0. Oke, kita juga harus strategi lagi. Kira-kira agar min 6 punya faktor yang sama bisa jadi negatif 2 atau bisa jadi negatif 3 atau 2 atau 3 ya. Oke, sekarang kita cek, kita pilih, ternyata kita pilih 2X ya. Sementara agar menjadi min X itu min 3X. Jadi X itu kita desain menjadi negatif 3X plus 2X. Nah, setelah itu fokus kita ke X kuadrat min 3X dan 2X dikurangi 6. Ingat, X kuadrat min 3X faktornya X, berarti X kali X min 3. Sementara 2X min 6 punya faktor yang sama, yaitu 2 kali X min 3. Oke, suku pertama dan suku kedua memunculkan ya suku yang punya faktor yang sama, yaitu X min 3. Berarti X min 3 kali X plus 2. Oke, kita dapatkan
Penyelesaian yang pertama adalah X sama dengan 3 dan yang kedua adalah X sama dengan negatif 2. Kita cek ya, kalau misalkan kita ambil 3 kuadrat 9 dikurangi 3 dikurangi 6, 0. Oke, betul ya. Ya, kita lanjut sekarang 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0. Sekarang A-nya tidak 1 tapi 2. Tetap kita akan fokus di 5x agar nanti 5x itu kalau dipecah satunya punya faktor dengan 2x kuadrat, satunya dengan 3, ya kita ubah aja 2x dan 3x ya. Oke, 5-nya kita ubah menjadi 2x plus 3x. Sehingga nanti 2x kuadrat dan 2x ini menjadi fokus utama kita. Yang berikutnya 3x plus 3. 2x kuadrat plus 2x punya faktor yaitu 2x kali x plus 1. 3x plus 3 punya faktor 3 kali x plus 1. Oke, suku pertama dan kedua punya faktor yang sama yaitu x plus 1 kali 2x plus 3. Oke, sudah kita dapatkan faktornya. Sehingga kita peroleh x yang pertama adalah negatif 1, x yang kedua adalah negatif 3/2. Jadi akar-akarnya adalah negatif 1 dan negatif 3/2. Kita uji untuk negatif 1 berarti negatif 1 kuadrat kali 2 berarti 2, 5 kali negatif 1 negatif 3, 2 tambah 3, 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Oke, betul ya? Iya. Berikutnya adalah 2x kuadrat min x min 3 sama dengan 0. Oke, kita fokus di min x. Gimana caranya agar min x itu bisa dipecah sehingga nantinya punya pasangan dengan 2x kuadrat, satunya dengan negatif 3. Bisa jadi dengan 2x dan min 3x ya. Nah, oke, kita coba ya. Iya, 2x dan min 3x, karena 2x min 3x itu min x. Sementara 2x punya pasangan dengan 2x kuadrat, min 3x dengan min 3. Ya, kita faktorkan 2x kuadrat plus 2x berarti 2x kali x plus 1. Sementara min 3x min 3 punya faktor min 3 berarti x plus 1. Ya, suku pertama dan kedua punya faktor yang sama yaitu x plus 1. Berarti x plus 1 kali 2x min 3 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh x yang pertama adalah minus 1, x yang kedua adalah 3/2. Jadi akar-akarnya adalah negatif 1 dan 3/2. Oke, jadi kata kunci dari metode memfaktorkan ini adalah terletak pada bentuk X atau B-nya ya. B itu nanti kita pecah sehingga salah satunya bisa difaktorkan dengan bentuk X kuadrat, salah satunya bisa difaktorkan dengan konstanta ya. Setelah itu akan kita peroleh faktornya. Jadi untuk metode memfaktoran ini memang kelebihannya dia mudah dan cepat ya, tapi nanti untuk bentuk-bentuk yang mendapatkan akarnya dalam bentuk pecahan kita akan kesulitan, sehingga nanti kita akan pelajari untuk metode berikutnya. Iya, kita cukupkan belajar kita pada penyelesaian akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran, yang akan kita lanjutkan nanti dengan metode melengkapi kuadrat sempurna. Oke, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kita akan ketemu lagi pada video berikutnya. Senang membersamai kalian, tetap semangat. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.